Assalamualaikum, selamat pagi semua. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya kalian yang ada di rumah. Nah, untuk hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Silakan kalian lihat dan cermati video berikut ini. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang struktur karya ilmiah. Seperti yang telah kalian ketahui bahwa berdasarkan bentuk penyajiannya, karya ilmiah dapat dibagi menjadi 3 bentuk. Ada karya ilmiah populer, karya ilmiah semi formal, dan karya ilmiah formal. Setiap bentuk karya ilmiah tersebut mempunyai karakteristik dan kelengkapan strukturnya masing-masing. Karya ilmiah populer bentuknya mana suka, ragam bahasanya santai atau populer. Topik dan bahasanya pun sudah akrab dan menyenangkan bagi sebagian besar orang. Karya ilmiah populer umumnya dijumpai di media massa seperti koran atau majalah dalam bentuk artikel. Misal, ada artikel tentang virus COVID-19. Di artikel tersebut menjelaskan sejarah penemuan virus COVID-19, masa inkubasi, cara pencegahan tertular virus tersebut, dan sebagainya. Nah, semua pernyataan dari artikel tersebut bersumber dari hasil penelitian, namun diungkapkan dengan bahasa yang santai agar lebih dapat diterima oleh masyarakat secara luas. Itulah yang dinamakan karya ilmiah populer. Kemudian bagaimana dengan karya ilmiah semi formal? Dalam karya ilmiah semi formal ada beberapa poin yang harus dipenuhi. Tidak mana suka lagi seperti karya ilmiah populer tadi. Poin-poin tersebut antara lain halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan dan saran, serta daftar pustaka. Contoh karya ilmiah semi formal antara lain laporan dan makalah. Sedangkan untuk karya ilmiah bentuk formal harus lebih lengkap lagi, meliputi judul, tim pembimbing, kata pengantar, abstrak, daftar isi, pendahuluan, kajian teori, metode penelitian, pembahasan, simpulan dan saran, daftar pustaka, dan yang terakhir lampiran. Kali ini kita akan bahas beberapa bagian penting dari struktur karya ilmiah semi formal maupun formal. Yang pertama judul. Judul dalam karya ilmiah harus dirumuskan dengan jelas dan lengkap yang menggambarkan isi dari karya tulis tersebut. Contoh judul misalnya pengaruh media gambar terhadap kemampuan menulis cerpen siswa kelas 11 SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta. Jadi harus jelas apa variabel yang diteliti dan siapa subjek penelitian tersebut. Kemudian bagaimana cara penulisan judul? Penulisan judul dapat dilakukan dengan 2 cara. Cara yang pertama dengan menggunakan huruf kapital semua dan cara yang kedua dengan menggunakan huruf kecil kecuali huruf pertamanya. Namun untuk cara kedua ini kata penghubung atau konjungsi seperti dengan, dan serta kata-kata depan seperti di, dari, ke huruf pertamanya tidak boleh menggunakan huruf kapital. Selain itu, di akhir judul tidak boleh menggunakan tanda baca apapun termasuk titik dan koma. Bagian kedua yang kita bahas yaitu pendahuluan. Bagian pendahuluan mencakup latar belakang, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama kita bahas adalah latar belakang. Latar belakang dalam karya tulis ilmiah harus bisa menjelaskan mengapa penting permasalahan tersebut dibahas.
Idealnya latar belakang berisikan kesenjangan antara harapan dan realita. Misal dari judul kita di atas tadi, pengaruh media gambar terhadap kemampuan menulis cerpen siswa kelas 11 SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta. Nah, kita buat minimal 3 paragraf. Saya bilang minimal ya, jadi lebih banyak paragraf tidak masalah asalkan tidak keluar dari topik. Paragraf pertama berisikan harapan. Seharusnya para siswa berkemampuan menulis cerpen. Kita tunjukkan manfaat memiliki keterampilan menulis tak terkecuali menulis cerpen. Di paragraf kedua, kita tunjukkan realitanya bagaimana. Namun saya suka menggunakan kata namun ini di paragraf kedua. Setelah kita lihat banyaknya manfaat menulis cerpen pada paragraf pertama tadi, namun dari beberapa data yang kita kumpulkan ternyata banyak siswa yang masih bingung bagaimana memunculkan ide karena media yang mereka gunakan masih menggunakan media sederhana, yaitu hanya bersumber dari narasi guru. Dan di paragraf ketiga kita tawarkan bahwa terdapat banyak pilihan media yang mampu membantu siswa untuk lebih mudah dalam menulis cerpen. Salah satunya yaitu menggunakan media gambar. Maka berdasarkan masalah tersebut perlu dilakukan penelitian tentang masuk ke judul tadi. Tentang pengaruh media gambar terhadap kemampuan menulis cerpen siswa kelas 11 SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta. Jadi begitu ya cara mudah membuat latar belakang masalah yang sederhana. Harapan, realita, kesimpulan. Yang kedua yaitu perumusan masalah. Masalah adalah sesuatu yang dianggap perlu pemecahan oleh penulis. Rumusan masalah umumnya disajikan dalam bentuk pertanyaan mengapa dan bagaimana. Karena dengan dua kata tanya itulah penulis melakukan langkah-langkah pemecahan. Contoh rumusan masalah yang sesuai dengan judul kita di atas tadi adalah bagaimana kemampuan menulis cerpen siswa kelas 11 SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta tanpa menggunakan media gambar? Lalu, bagaimana kemampuan menulis cerpen siswa kelas 11 SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta dengan menggunakan media gambar? Bagian pendahuluan selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan merupakan pernyataan mengenai fokus pembahasan di dalam penulisan karya tulis ilmiah. Dengan demikian, tujuan harus sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya. Contoh tujuan. Untuk mengetahui kemampuan menulis cerpen siswa kelas 11 SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta tanpa menggunakan media gambar. Untuk mengetahui kemampuan menulis cerpen siswa kelas 11 SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta yang pembelajarannya menggunakan media gambar. Bagian pendahuluan selanjutnya adalah manfaat penulisan. Di bagian ini, penulis meyakinkan kepada pembaca tentang manfaat atau kegunaan dari penulisan karya ilmiah tersebut. Selanjutnya kita bahas bab kedua, yaitu kerangka teoretis atau disebut juga kajian pustaka atau landasan teori. Bagian ini berisi identifikasi dan kajian berbagai teori yang relevan atau sesuai dengan topik. Misalnya, judul karya tulis kita tadi, pengaruh media gambar terhadap kemampuan membaca siswa kelas 11 SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta. Dari judul tersebut, teori-teori yang perlu dicantumkan di bagian ini antara lain 2.1 Hakikat kemampuan menulis teks cerita pendek dan 2.2 Hakikat media gambar.
Selain itu, perlu dilakukan pengkajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Tentunya penelitian yang relevan dengan topik kita. Langkah ini sangat penting guna menambah wawasan baru yang telah ada sebelumnya. Langkah ini juga akan menghindarkan kita dari adanya duplikasi. Kita masuk ke dalam bab selanjutnya, yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian perlu dicantumkan untuk karya tulis yang merupakan hasil penelitian. Metodologi penelitian artinya prosedur atau tahap-tahap penelitian, mulai dari persiapan, penentuan sumber data, pengolahan data, sampai dengan pelaporannya. Saat ini metodologi penelitian memang belum banyak digunakan di bangku sekolah. Namun jika kalian lanjut kuliah dan bertemu dengan skripsi, metodologi penelitian akan sangat berdampak pada hasil skripsi kalian. Nah, metode-metode yang dimaksud adalah yang pertama, metode eksperimental. Penelitian menggunakan metode eksperimental akan mengumpulkan data dengan berbagai macam cara, mulai dari survei, observasi, hingga wawancara. Bedanya, metode ini akan membagi objek penelitiannya menjadi dua kelompok. Ada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kedua kelompok diusahakan untuk memiliki karakteristik yang semirip mungkin. Kelompok eksperimen akan menerima perlakuan baru dari peneliti, sementara kelompok kontrol tidak. Nantinya data akan terhimpun sesuai dengan cara pengumpulannya. Yang menjadi garis besar dari penelitian ini adalah hasil dari perlakuan baru terhadap kelompok eksperimen. Apabila hasilnya tidak memiliki perbedaan yang signifikan bila dibandingkan dengan kelompok kontrol, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perlakuan baru tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan juga. Dari penjelasan tersebut, berarti contoh judul yang kita gunakan tadi, pengaruh media gambar terhadap kemampuan menulis cerpen siswa kelas 11 SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta adalah contoh penelitian yang bisa menggunakan metode eksperimental. Karena ada dua kelompok yang dapat perlakuan yang berbeda. Kelompok yang pertama atau kelompok eksperimen menggunakan media gambar untuk menulis cerpen. Sedangkan kelompok kedua, kelompok kontrol, tidak menggunakan media gambar untuk menulis cerpen. Metode yang kedua adalah metode longitudinal. Penelitian menggunakan metode ini akan mengumpulkan data dengan berbagai macam cara. Namun yang paling umum dilakukan adalah survei. Sampel penelitian akan diberikan kuesioner atau angket yang harus diisi kemudian dalam jangka waktu tertentu setelah melakukan survei yang pertama. Peneliti akan melakukan survei yang kedua dan seterusnya untuk kemudian mencari perubahan yang terjadi. Tidak ada ketentuan berapa kali peneliti harus mengulang surveinya, namun biasanya dilakukan paling tidak sebanyak 2 kali. Metode yang ketiga yaitu metode deskriptif. Dalam penelitian dengan metode deskriptif, peneliti akan mendeskripsikan suatu fenomena dengan berdasarkan pada pengalaman partisipan riset serta hasil observasi yang telah dilakukannya. Data yang terhimpun disebut data deskriptif atau data naratif. Selain menggunakan observasi pada saat mengumpulkan data, cara lain yang lazim digunakan adalah wawancara. Metode yang keempat adalah metode studi kasus. Penelitian yang menggunakan studi kasus biasanya memperoleh data yang dibutuhkan lewat berbagai macam cara, dimulai dari wawancara, observasi, maupun pemeriksaan dokumen.
Perbedaan dari metode ini dengan metode yang lainnya adalah lingkup penelitian yang lebih terbatas, sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukannya secara lebih mendalam. Struktur selanjutnya adalah pembahasan. Bagian ini berisi paparan tentang isi pokok karya tulis ilmiah yang didasarkan pada rumusan masalah dan tujuan penulisan yang dikemukakan di bab 1 pendahuluan tadi. Pembahasan dapat dilengkapi dengan sarana pembantu misalnya seperti tabel dan grafik. Tabel dan grafik menjadi cara yang efektif agar data dan informasi lebih mudah dibaca dan disimpulkan. Bagian selanjutnya yaitu simpulan dan saran. Simpulan merupakan pemaknaan kembali atau sintesis dari keseluruhan unsur penulisan karya ilmiah yang mencakup pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, dan temuan penelitian atau pembahasan. Sedangkan saran berisi rekomendasi-rekomendasi kepada pihak terkait yang berhubungan dengan temuan penelitian. Bagian selanjutnya terdapat daftar pustaka, yaitu bagian yang memuat semua kepustakaan yang kita gunakan sebagai landasan dalam menulis karya ilmiah. Dan bagian terakhir adalah lampiran. Bagian ini berisi data atau keterangan lain yang berfungsi untuk melengkapi uraian yang telah disajikan dalam karya tulis ilmiah. Nah, itu tadi penjelasan untuk materi hari ini. Demikian penjelasan dari Ibu. Semoga penjelasan tadi bisa menambah pemahaman kalian ya. Ingat, walaupun kalian di rumah aja, jangan lupa tetap menjaga kebersihan, kesehatan, dan jangan lupa belajar. Dan tetap semangat. Kita akhiri sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.